Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang sistem pemindahan tenaga. Jadi teman-teman, mari kita simak sama-sama ya. Ya teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama kita membahas tentang cara kerja mesin patat materi dasar. Yang kedua materi kita yaitu tentang mekanisme kerja klep. Sekarang yang ketiga, sistem pemindah tenaga. Jadi teman-teman, kita langsung simak ya. Teman-teman, ketika motor ini kan prosesnya dari proses kimia nih teman-teman. Dari proses kimia yaitu bensin campur dengan udara masuk ke ruang bakar menjadi gas ya. Gas melalui proses kompresi mendapat tekanan tinggi sehingga mudah terbakar. Jadi ketika gas itu dikompresi dan mendapat percikan bunga api, yang terjadi adalah ledakan yang sangat kuat. Jadi energi panas ini, energi dari ledakan ini dimanfaatkan ya, oleh piston. Jadi piston ini akan terdorong ke bawah, yang mengakibatkan terdorongnya connecting rod dan memutar poros engkol. Ya, teman-teman, saya akan jelaskan fungsi poros engkol. Jadi ketika mesin ini mulai hidup, jadi tenaga dari piston ini diteruskan ke connecting rod atau stang piston. Jadi gerak naik turun piston ini dirubah oleh poros engkol menjadi gerak putar. Jadi gerak putar inilah yang akan dimanfaatkan, akan dipindahkan ya. Dari gerak naik turun ini dipindahkan sampai ke roda ban belakang motor sehingga motor itu bisa berjalan. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke materi. Jadi gerak naik turun dirubah oleh poros engkol menjadi gerak putar. Gerak putar ini diteruskan ke kopling. Saya akan membahas kopling kali ini. Saya batasi yaitu kopling otomatis dan kopling manual. Jadi apa fungsi kopling teman-teman? Ini yang tahu? Kopling fungsinya untuk memutus dan menghubungkan ya, putaran poros engkol. Ini fungsi kopling otomatis, catat, kopling otomatis, untuk menghubungkan dan memutuskan putaran dari poros engkol menuju ke rumah kopling manual ya. Setuju ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Baik teman-teman, saya akan jelaskan sedikit ya. Putaran dari poros engkol diteruskan ke input shaft. Input shaft itu yaitu yang adanya di kopling otomatis. Jadi di sini ini kopling otomatis ini sama ya teman-teman. Kalau saya gambarkan secara terpisah saya gambarkan seperti ini teman-teman. Dalam input shaft-nya ya, dalam input shaft, karena ada dua bagian utama di dalam kopling otomatis. Yang pertama yaitu input shaft yang ada komponennya, salah satunya yaitu sepatu kampas ya, sepatu kampas kopling ya, ini sepatu kopling. Kalau saya gambarkan secara terpisah seperti ini teman-teman.
kurang lebihnya. Jadi ini terputus ya, tidak tersambung, terputus. Ya, disambungkan oleh per. Ini ada per. Seperti ini teman-teman. Jadi antara sepatu ini, kampas kopling otomatis ini dengan rumah kopling itu ada celah, ya, ada celah seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi cara kerjanya bagaimana? Perhatikan. Di sini ada per kampas. Jadi ketika putaran dari poros engkol ini diteruskan ke input set ke sini ya, ini input set, secara otomatis berputar bersama dengan kampas kopling. Kampas kopling otomatis. Ketika putaran langsam atau stasioner, putaran itu tidak diteruskan ke kopling manual, tidak diteruskan, terputus ya, sehingga motor itu tidak jalan walaupun masuk gigi 1. Kita starter motor, kita kasih masuk gigi 1, motor tidak langsung lompat berjalan kan teman-teman. Nah, itulah kinerja dari kampas kopling otomatis. Namun ketika gas mulai ditarik pelan-pelan secara perlahan, gigi dalam keadaan masuk gigi 1, otomatis motor akan berjalan secara perlahan. Semakin tarik gas maka motor akan semakin berlari. Jadi cara kerjanya seperti apa? Ketika motor dalam keadaan langsam, ya, per ini, pegas ini tidak tertarik ke area luar. Namun ketika gas itu mulai dibuka, ya, mulai putaran mesin ditambah, ya, semakin berputar semakin kencang, maka yang terjadi adalah sepatu kampas kopling ini ya, akan terdorong keluar, ya, terdorong keluar karena gaya sentrifugal ya, gaya putar akan terdorong, merenggang, terjadi merenggang ya, seperti ini, jadi merenggang keluar seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Jadi keluar ya, merenggang keluar. Namun ketika motor itu kembali ke langsam, maka akan ditarik ya kembali oleh per tadi posisi semula. Jadi seperti itu. Teman-teman, ketika motor itu dalam putaran tinggi ya, maka kampas kopling ini akan merenggang keluar dan menyentuh rumah kopling. Seperti ini. Putaran ini ya, ketika stasioner cuman ini yang berputar teman-teman. Ini berputar, ini tidak berputar, rumah kopling tidak berputar, cuman ini yang berputar. Namun ketika gas mulai dibuka, maka putaran semakin kencang, kampas kopling ini mulai merenggang teman-teman ke arah luar, mulai merenggang dan menyentuh rumah kopling. Ketika sudah menyentuh rumah kopling ini, maka rumah kopling ikut berputar. Rumah kopling ikut berputar bersama dengan kampas koplingnya. Dan dalam putaran yang sudah mulai agak tinggi, sehingga memutar rumah kopling. Dengan terputarnya rumah kopling ini, putaran dari rumah kopling ini diteruskan ke rumah bagian luar kampas kopling manual. Jadi teman-teman, ini posisi kampas kopling otomatis itu di sini teman-teman. Ya, di sini. Dari sini putaran diteruskan ke sini. Dari putaran ini, hasil putaran dari kampas manual ini dari rumahnya sudah berputar, diteruskan ke rumah kopling manual. Jadi putaran kopling otomatis diteruskan ke kopling manual. Putaran kopling otomatis diteruskan ke kopling manual ya, sini, sehingga ini pun ikut berputar. Ini berputar, ini berputar, ini berputar. Jadi ini dengan ini yang otomatis, ini yang manual. Ini
Ini ya teman-teman, ini. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan nonton video animasinya teman-teman ya, biar teman-teman bisa membayangkan cara kerjanya. Karena secara dengan video animasi akan lebih jelas gitu. Tapi ikuti dulu penjelasan saya teman-teman. Nah, setelah kopling manual ini terputar teman-teman, putaran kopling manual ini diteruskan kemana? Ada yang tahu teman-teman? Diteruskan ke poros transmisi primer. Poros transmisi primer. Diteruskan ke poros transmisi primer. Poros putaran dari poros transmisi primer ya, ini tersambung ya. Jadi ini kampas kopling manual, ini kopling manual, ini porosnya, ini tersambung ke transmisi sekunder, primer. Ini poros transmisi ya. Di sini transmisi primer. Nah, jadi ketika ini sudah berputar, otomatis transmisi primer porosnya juga sudah berputar. Namun putaran ini belum diteruskan ke roda belakang karena masih ada poros transmisi sekunder. Nah, poros transmisi sekunder ini di sini teman-teman. Di sini. Ini terhubung. Ini poros transmisi primer, ini yang sekunder. Dalam keadaan sepeda motor itu netral, keadaan netral, putaran walaupun kita tarik gas sekencang-kencangnya, putarannya itu hanya sampai di sini, sampai di poros transmisi primer, tidak tersambung ke sekunder. Sehingga walaupun gas kita tarik dalam keadaan posisi gigi netral, motor tidak akan lari karena belum diteruskan ke transmisi sekunder. Namun ketika sudah masuk gigi satu masuk ya, otomatis ya, gigi satu bertemu ya, dengan gear yang ada di transmisi sekunder, maka poros transmisi sekunder itu akan berputar, memutar gear roda belakang. Ini gear roda belakang teman-teman, yang tersambung dengan poros transmisi sekunder. Ini terhubung dengan rantai motor ke gear besar roda belakang. Ini ban belakang. Jadi putaran sudah masuk gigi satu, tak putarannya teruskan ke sini, teruskan ke gear kecil roda belakang, disambung oleh rantai, disambungkan ke roda. Jadi roda belakang berputar. Ini berputar, semua berputar. Seperti itu. Nah, jadi kita tadi sempat membahas kopling otomatis dan kopling manual. Kopling otomatis dan kopling manual. Tadi kopling otomatis saya sudah sampaikan fungsinya. Sekarang kopling manual apa fungsinya? Ya teman-teman, perhatikan ini gambar magnet kopling manual. Ya. Perhatikan ini adalah rumah kampas kopling. Rumah kampas kopling ini fungsinya untuk dudukan kampas kopling. Ini kampas kopling. Sedangkan ini yang putih ini adalah plat kopling. Ini plat kopling, ini kampas kopling. Jadi dudukannya kampas kopling ini di sini teman-teman. Sementara dudukannya kampas kopling yaitu di kampas kopling bagian tengah. Ini dudukannya kampas kopling, plat kopling yang ini.
ini ada pressure plate. Pressure plate ini fungsinya itu untuk mempresur agar kampas kopling dengan plat kopling terhubung ya. Jadi pressure plate ini ya ditarik ya atau dihubungkan melalui ini lifter plate. Lifter plate ini ada 4 baut ini nanti di sini dudukannya 4, dan ini per kopling ini, dan nanti dudukannya di sini ya. Ini tempat baut ini ada 4, ini masuk sini ya, perhatikan ini ada lifter guide sama lifter root ya. Ketika lifter ya ini ditekan, ketika lifter plate ini tertekan dengan bantuan ini, di sini tersambung ke lifter root, ini tersambung ke persneling transmisi ya. Kita ingat persneling ini tertekan, menekan pressure plate ya, menekan sehingga ini merenggang. Namun ketika dilepas maka akan terhubung. Ketika antara kampas kopling dengan plate kopling ini merenggang, maka yang berputar hanya ini ya, hanya rumah kampas kopling saja yang berputar bersama kampas kopling. Sementara pressure plate dengan plat kopling dengan rumah kopling bagian tengah ini diam, tidak berputar, hanya ini yang berputar ketika kampas kopling dengan plat kopling merenggang. Namun bila kampas kopling dan plat kopling yang terhubung, maka rumah kopling bersama kopling bagian tengah ini berputar semuanya teman-teman, berputar. Nah, jadi ini terhubung ya, rumah kopling bagian ini tengah ini terhubung ke transmisi primer ya, ke poros transmisi primer ini dudukannya, ini terhubung ke poros transmisi primer ya teman-teman, sehingga poros transmisi primer pun ikut berputar ketika ini terhubung. Namun ketika ini merenggang maka terputus putaran antara rumah kopling dengan kopling bagian tengah ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan menonton video animasinya. Ini teman-teman video animasinya, harap diperhatikan ya. Ketika putaran pertama ini adalah ketika putaran stasioner atau langsam, perhatikan ya. Nah, ketika langsam teman-teman yang berputar hanya kampas kopling otomatisnya saja, ininya saja yang berputar, sementara rumahnya tidak ikut berputar teman-teman. Rumahnya ini tidak ikut berputar, hanya ini saja yang berputar. Jadi putaran dari poros engkol diteruskan ke poros utama ya, ke kampas kopling otomatis ya, otomatis dalam putaran stasioner. Ini belum berputar, ini belum berputar ya, ini belum berputar. Tekan lagi. Ya. Nah, ketika ya perhatikan, ketika putaran ini sudah mulai kencang ya, putarannya sudah mulai bertambah, maka plat kopling yang ada di sini, kampas kopling ini menyentuh rumah kampas kopling otomatis dan memutar rumah kopling manual ya. Jadi putarannya dari sini diteruskan ke sini, dari sini diteruskan ke rumah kopling manual. Perhatikan, nah, seperti itu. Nah, ketika putar ya teman-teman, perhatikan ketika kampas kopling ini on ya, yang berputar hanya rumah koplingnya saja, sementara bagian tengah tidak ikut berputar teman-teman ya. Perhatikan, ini tidak ikut berputar. Ulangi lagi. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Ini tidak ikut berputar teman-teman, hanya ini yang berputar. Nah, ini dalam keadaan langsam kembali. Ini langsam kembali. Ini langsam. Ya, ini dalam keadaan langsam.
langsung mulai bertambah berputar. Nah, ketika sudah berputar kencang maka ini berputar, teman-teman. Nah, kita ulangi lagi teman-teman, biar lebih jelas. Perhatikan. Nah, ini sekarang posisi kampas kopling ini merenggang dengan plat kopling. Posisinya merenggang ketika kita masukkan transmisi dan kita tahan transmisinya, persenen ini kita tahan, tidak dilepas, maka yang terjadi yang berputar adalah ini dengan rumah kampasnya ya. Ini kampas otomatis bersama dengan rumah kampas bagian luar, sedangkan bagian tengah tidak ikut berputar, teman-teman. Perhatikan ya, bagian tengah tidak berputar. Perhatikan lagi ya. Nah, ketika ini naik ya, artinya tidak ada tekanan, sehingga kampas kopling manual ini terhubung dengan plat kopling. Kampas kopling dan plat kopling terhubung sehingga yang tengah ini ikut berputar. Ketika yang tengah ini ikut berputar, karena yang tengah ini terhubung dengan ini ya, ini poros ini terhubung ke poros transmisi primer. Ini transmisi sekunder, ini primer. Ketika ini berputar yang di tengah ini, maka poros transmisi pun ikut berputar, teman-teman. Tetapi kalau ini tidak berputar, maka ini juga tidak ikut berputar. Lagi. Perhatikan, teman-teman. Ini dalam stasioner. Keadaan stasioner. Ya, jadi teman-teman, untuk sesi 3 kita rasa cukup. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi keempat. Nanti sesi keempat terus saja kejutannya ya. Tongkrongin terus channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.